welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gua, Dede Pria Hamdani, yang mungkin akan sedikit ngebacot lagi untuk kali ini. Karena udah aneh banget nih video, udah berbagai macam video ada di sini, kayak dari materi kuliah, terus ada juga reaction gua tentang video dari Jisoo dan lain sebagainya. Kayak udah kayak banyak banget hal-hal yang mungkin bisa dibilang random gitu. Nah, untuk kali ini mungkin akan jadi video tutorial, dimana kali ini video ini ialah tentang untuk instalasi dari suatu aplikasi, yang mana aplikasi ini bernama SAM atau Smart PLS, dimana Smart PLS ini berguna untuk skripsi atau penelitian yang data atau analisisnya berupa dari SAM, khususnya SAM PLS. Nah, untuk apa sih, kenapa sih gue harus bikin video ini, kenapa sih? Kayak kan gue udah lulus gitu ya kan, gue udah lulus 1 bulan yang lalu, gue udah dapat kerja dan lain sebagainya. Lantas kenapa gue harus bikin video kayak gini? Ya mungkin untuk berbagi ya tapi gue gak semalaikat itu juga sih, tapi emang malaikat juga sih. Cuman ada beberapa teman gue yang kayak nelpon, terus banyak hal bilang kayak, ya tolong dong gimana nih cara install aplikasinya, tolong dong minta dong aplikasinya. Gue kasih ke aplikasinya, terus dia gak bisa ya untuk installnya. Nah, untuk kali ini mungkin lebih ke tutorial di mana untuk instalasi dari SAM PLS ini. Smart PLS ini. Nah, untuk aplikasinya itu gue menggunakan Smart PLS 3.0 atau 3.98, yang mana akan berguna untuk yaitu yang tadi gue sebutkan untuk penelitian. Nah, tanpa basa-basi lagi mungkin ya, kita langsung untuk tutorial gimana caranya untuk install dari aplikasi ini. Oke, kita buka screen recordnya. Oke, pertama-tama gue cari nih file atau tempat di mana lu download aplikasi itu. Nah, untuk gue kebetulan udah gue pisahin, ada di sini. Langkah pertama, lu ekstrak dari file ini yang lu udah download ini, ekstrak here. Untuk setelah diekstrak, langkah selanjutnya ialah kan ini muncul nih beberapa aktivator di sini. Nah, yang lu harus ingat ialah tipe dari Windows lu. Untuk ngeceknya itu bisa ke logo Windows di sebelah kiri, terus klik kanan, dan setelah klik kanan lu bisa ke sistem. Setelah sistem, logo settingnya muncul. Setelah di sana bisa dilihat nih, lu ngegunain di system type, lu baca. Setelah dibaca mungkin lu bisa baca lebih ke aplikasi atau operation apa sih yang lu pakai di Windows lu. Nah, kebetulan untuk punya gue ini ialah 64 bit. Nah, ada dua tipe. Yang pertama ada 32 bit, ada 64 bit. Nah, setelah lu ingat, balik lagi ke file yang tadi, lu install nih sesuai dengan aplikasi yang yang sesuai dengan tipe atau operasi dari Windows lu. Nah, kebetulan tadi gua pakainya yang 64 bit, jadi install aja, diklik 2 kali, lalu biasa ini untuk next. Usahain simpennya di data C ya. Tunggu sampai statusnya 100% atau seluruhnya udah hijau. Sedikit lama ya kak. Tunggu. Ini udah ke-record kan ya? Ya udah. Kok lama ya? Nah, kalau muncul hal yang kayak gini, lu bisa langsung klik yes aja. Tunggu sampai semuanya 100 atau yang hijaunya full. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau udah selesai kayak gini, untuk launch Smart PLS 3-nya itu lu bisa klik aja atau centang aja, lalu klik finish. Setelah diklik finish, nanti akan keluar sendiri untuk aplikasinya. Tapi karena emang mungkin tergantung dari beberapa tipe komputer ya, yang mana ada yang berat, ada yang juga kayak jadul dan lain sebagainya, sehingga mungkin untuk membukanya itu membutuhkan waktu. Ini bisa di-close aja. Tunggu sampai aplikasinya kebuka. Kalau misalkan masih belum kebuka, lu bisa coba dibuka aja sampai aplikasinya kebuka, gitu sih. Tunggu proses loadnya. Mungkin akan sedikit lama ya.
Waduh. Nah kalau ada ini mungkin karena keklik 2 kali tadi ya. Aduh maaf, itu ada beberapa kata yang mungkin tidak sopan dan lain sebagainya. Itu kayak kemarin pada saat skripsian itu udah ngedadak pada posisi capek yang mana ya you know lah. Nah setelah gini kan otomatis akan muncul professional license yang mungkin udah kadaluarsa dan lain sebagainya. Nah gimana sih untuk caranya supaya bisa ngebuka aplikasi ini gratis tanpa harus mungkin memasukkan kode dan lain sebagainya. Nah ini ada cracknya, di sini tutorialnya. Lu langsung ke change license. Dari change license ini change license ke profesional. Dari profesional ini kan ini ada license key ya. Nah dari license key-nya ini lu buka tempat download dulu tadi yang udah diekstrak tentunya. Lu buka di how to install and active. Nah setelah ini kan ada kode tuh FTE, QBD dan lain sebagainya. Lu bisa blok semuanya. Setelah di blok lu copy. Setelah di copy lu balik lagi ke aplikasinya. Setelah balik ke aplikasinya di license key ini lu coba paste. Ini step pertama ya. Lu continue. Tunggu beberapa detik hingga mungkin kalau misalkan itu berhasil, semuanya berhasil. Tapi apabila tidak berhasil, maka akan muncul a problem occurred. Yang mana selanjutnya, lu klik, kalau problem ini keluar, lu klik manual activation procedure untuk tahap kedua. Setelah diklik, lu langsung ke step 3, di mana step 3 ini lu klik select the file. Setelah itu, lu bisa ke tempat di mana lu nyimpen file tadi atau tempat nyimpen file downloadan yang udah diekstrak tadi. Lu, kalau gue ini ada di dokumen, setelah di dokumen di new folder 5 ya. Nah, di sini lu klik aktivator yang paling atas. Setelah itu lu klik lisensinya. Lalu open. Setelah di open, klik continue. Tunggu beberapa saat. Apabila berhasil, mungkin ini akan langsung berhasil. Tapi apabila tidak, mungkin kita harus langsung ke step berikutnya, di mana kita harus ke buka file manager. Setelah dibuka file manager, ke tempat di mana downloadan yang telah diekstrak tadi. Nah setelah itu klik aktivatornya. Setelah klik aktivator, ini ada 2 file kan, ada license dan juga ada com smart pls. Nah kita copy yang com smart pls, lalu ke data C, terus ke program files. Dari program files ini tergantung ya. Kalau dari program filesnya komputer lu berupa 64 bit sebagaimana yang di awal, itu program files aja. Tapi kalau misalkan lu installnya malah yang 86 bit nih, tapi komputer lu 64 bit, sebenarnya bisa, gak apa-apa. Kecuali yang gak bisa itu kalau lu install pakai komputer lu 86 bit, tapi lu install yang 64 bit itu gak bisa. Tapi kalau lu pakai yang 64 bit, lu bisa pilih salah satu di antara dua-duanya. Nah, kalau lu cari aja di antara program files 86 ataupun di program files Smart PLS 3. Kalau udah ada, buka. Setelah buka, lu klik plugins. Dari plugins ini, lu paste file yang tadi. Kalau ada ini, bisa buka aja bisa klik aja refresh in the file in the destination. Tunggu hingga ininya continue. Setelah continue, lu tunggu sampai 100%. Kalau udah, kita maju ke tahap terakhir. Tahap terakhirnya ialah lu bisa ke kata kunci atau ke search. Dari search, lu klik, lalu ketik file defender. Firewall. Nah, firewall defender, klik yang ini, window defender firewall. Lalu dari sini ke advanced setting. Dari advanced setting ini nanti ke outbound roles. Dari outbound roles ini lu bisa ke new role. Dari new role-nya lu bisa langsung ke next. Nah, dari the program path ini lu bisa klik browser. Dari browser ini lu kembali ke data C tadi. Dari data C tadi itu ke program filesnya, lalu ke tempat di mana aplikasi lu berada, yakni Smart PLS 3, lalu ke Smart PLS yang paling bawah. Lu bisa open.
Dari open ini lu next, setelah next lagi aja, block the connection, ininya next juga, gak usah ada yang diubah hanya di name. Untuk di name nya lu bisa make smart pls block. Nah, descriptionnya lu bisa kosongin, lalu klik finish. Setelah di finish, lu bisa keluarin semuanya aplikasi yang udah terbuka tadi. Udah, kalau udah, lu coba buka aplikasinya sekarang. Sorry gue crack. Emang capek banget ya Allah, pulang kerja disuruh kayak gini. Ya Allah, teman-temanku ini emang luar biasa. Tunggu hingga aplikasinya kebuka. Maaf, karena laptop gue termasuk laptop yang kentang. Kebetulan nih laptop udah dari 2016 gitu ya. Maybe sekitar tahun ituan lah, pas gue SMP. Nah kebetulan ini udah kebuka. Setelah kebuka, lu coba nih jalanin nih aplikasinya. Kalau misalkan nggak ada keluar lagi profesional lain sebagainya, berarti semuanya udah berhasil. Dan insya Allah semuanya pasti langsung berhasil setelah menggunakan tahap-tahap yang terakhir, kedua terakhir itu. Kalau udah kedua terakhir itu, otomatis semuanya clear. Mungkin itu aplikasinya udah bisa dibuka. Semangat selalu untuk pejuang skripsi semuanya. Hanya itu mungkin yang bisa gue sampaikan untuk saat ini. Ingat, masih banyak hal yang mungkin bisa dibilang capek dalam proses skripsi ini. Ini bukan akhir segalanya. Ini bukan akhir dari segala kesusahan yang ada. Ingat, masih banyak ada badai yang akan berlalu lalang dalam hidup lu pada. Apa ya? Aduh, kok jadi motivasi gini. Tapi lebih ke semuanya pasti akan melalui fasenya masing-masing. Jangan ngelihat orang lain udah sempro, jangan udah ngelihat orang lain udah semhas atau udah lulus, sudah punya kerja dan lain sebagainya. Proses hidup seseorang beda-beda. Ada yang mungkin harus dipupuk dulu, ada orang yang mungkin harus disiksa dulu atau digimanain dulu. Itu proses hidup lu. Jangan bandingin diri lu dengan orang lain sehingga mungkin lu bisa menderita. Jangan, jauhi. Kisah hidup lu buat diri lu menjadi lebih mungkin termotivasi. Buat orang lain itu jadi motivasi aja, tapi jangan jadikan acuan kayak. Tapi lebih baik lu blok deh orang-orang yang kayak gitu, karena orang-orang kayak gitu tuh kayak ngerasa lu pasti ngerasa kayak capek. Kayak kapan sih gue kayak gitu. Nah, jangan sampai lu terkaya gitu, karena itu yang bikin lu makin down akhirnya. Semangat pejuang skripsi. Kita pasti bisa lulus. Semangat selalu. Apa lagi ya? Kayaknya udah deh. Gue bukan Mario Teguh anjir. Kayaknya udah. Semangat teman-teman semua. Untuk next mungkin akan ada tutor lagi ya. Dimulai dari bagaimana cara untuk mulai dari aplikasi ini dari nol. Mungkin kedepannya insya Allah kalau gue ada waktu, gue pasti akan bantu. Paling itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Bye-bye.